Kisah wanita yang suka memfitnah dan adu domba, lidah berbisa. Kisah nyata di balik senyum Bu Sari. Dari luar, Bu Sari terlihat seperti perempuan sempurna. Setiap pagi, ia keluar rumah dengan baju rapi, senyum ramah, dan sapaan manis ke tetangga. Tapi siapa sangka, di balik senyum itu, tersembunyi lidah yang lebih tajam dari pisau dapur. Di komplek kecil pinggiran kota tempat ia tinggal, banyak tetangga menghormatinya, apalagi sejak suaminya, Pak Heri, jadi ketua RT, rumahnya selalu ramai. Tamu, entah sekadar ngopi, arisan, atau curhat soal masalah rumah tangga. Tapi yang orang nggak tahu, obrolan di ruang tamu itu seringkali bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk membakar bara. Bu Sari punya satu kebiasaan yang nggak pernah berubah, membesar-besarkan cerita. Misalnya aja tentang Bu Yanti, tetangga sebelah rumah yang hidup sederhana bersama anak semata wayangnya. Suaminya kerja di luar kota, pulang 2 minggu sekali. Suatu hari, Bu Yanti pulang larut malam, habis kerja lembur di toko. Besok paginya, Bu Sari langsung bisik-bisik ke tetangga lain. Tadi malam aku lihat Bu Yanti pulang jam 11 malam loh. Sama siapa ya? Nggak mungkin sendirian. Masa iya lembur? Sampai segitunya. Bisikan itu akhirnya jadi bola salju. Hari berikutnya, satu komplek bisik-bisik soal Bu Yanti. Bu Yanti sendiri heran, kenapa semua orang tiba-tiba dingin sama dia. Bahkan anaknya pun mulai dibully di sekolah, dibilang anak ibu nakal, yang paling bikin hati Bu Yanti remuk. Waktu suaminya pulang dan tiba-tiba marah besar, "Kamu malam-malam jalan sama siapa?" "Aku dengar cerita dari orang, jangan bikin malu aku ya." Bu Yanti hanya bisa nangis. Mau jelasin pun, suaminya udah dibakar curiga. Seminggu kemudian, Bu Yanti dan anaknya pindah tanpa pamit, hanya surat kecil yang dititipkan ke PA Satpam. "Maaf, saya sudah tidak sanggup tinggal di lingkungan yang memfitnah saya. Semoga Allah menunjukkan siapa yang sebenarnya bersalah." Tetangga lain mulai bertanya-tanya, tapi Bu Sari malah menyiram bensin ke api. "Kalau nggak salah, aku juga pernah lihat Bu Yanti sama cowok naik motor." Mungkin benar kali ya, suaminya marah. Tapi, Bu Sari nggak cuma berhenti di Bu Yanti, ada juga kisah Bu Hesti dan Bu Mira, 2 sahabat yang dulunya kayak saudara. Sampai Bu Sari masuk di tengah mereka. Waktu itu Bu Hesti curhat ke Bu Sari soal masalah utang kecil yang dipinjam Bu Mira, tapi belum dibayar, cuma curhat biasa, nggak ada niat marah. Tapi besoknya, Bu Mira datang ke rumah Bu Hesti dengan muka panas. "Aku dengar kamu ngomongin aku soal utang ya?" Nggak bisa ngomong langsung ke aku, malah ke orang lain. Bu Hesti kaget, "Siapa yang bilang?" "Aku nggak ngomongin kamu, cuma curhat ke Sari." Bu Mira langsung pasang tampang sinis, "Tuh kan, ke dia juga akhirnya kan, sama aja." Sejak itu, 2 sahabat itu saling diam, saling curiga, dan akhirnya menjauh. Persahabatan belasan tahun rusak gara-gara lidah satu orang. Tapi Bu Sari tetap tersenyum seolah nggak terjadi apa-apa. Bahkan dia bilang ke tetangga lain, "Sayang ya, 2 sahabat deket kok bisa renggang, mungkin ada yang merasa paling benar." Waktu terus berjalan. Tapi Tuhan nggak tidur, musibah itu datang pelan-pelan. Dimulai dari anaknya Bu Sari yang paling besar, Dinda, yang tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan lemas, pucat, dan sering menangis. Ibunya panik, berpikir mungkin Dinda lagi stres kuliah. Tapi malam-malam, terdengar Dinda ngomong sambil menangis di kamar mandi. "Ya Allah, aku nggak kuat dihina orang. Aku nggak kuat dijek. Semua orang bilang aku anak perempuan tukang adu domba." Bu Sari terdiam di balik pintu kamar. Dinda nggak tahu kalau sang ibu sedang mendengar semuanya. Ternyata selama ini, banyak teman kampus yang tahu soal reputasi ibunya di lingkungan rumah. Ada satu tetangga, anaknya kuliah bareng Dinda, dan pernah cerita soal bagaimana ibunya Dinda suka menyebar fitnah. Cerita itu menyebar, jadi bahan bully, dan sekarang Dinda yang harus tanggung akibatnya. Esoknya, Dinda dikabarkan overdosis obat tidur. Untung nyawanya selamat. Tapi trauma di dalam hati Dinda nggak sembuh semudah itu. Setelah kejadian itu, Bu Sari mulai berubah.
Ia jarang keluar rumah, jarang ikut arisan, jarang ngobrol dengan tetangga. Di rumah, ia lebih banyak duduk sendiri, menatap kosong ke arah jendela. Suaminya, Pak Heri, pun mulai kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketua RT kok rumah tangganya sendiri bermasalah. Anaknya hampir bunuh diri, istrinya tukang gosip. Pak Heri sempat bicara serius ke Bu Sari. Aku nggak bisa terus-terusan nutupin perbuatan kamu. Aku malu, Sarip, kamu harus minta maaf ke semua orang yang pernah kamu sakiti. Bu Sari diam. Matanya basah. Tapi hatinya masih keras. Sampai suatu malam, dia bermimpi. Dalam mimpinya, Bu Yanti berdiri di depan rumah dengan wajah penuh luka. Tangannya menunjuk ke arah Bu Sari, lalu berkata, lidahmu melukai lebih dalam dari pisau. Aku sudah memaafkanmu. Tapi luka yang kamu buat ke anakku nggak akan pernah sembuh. Bu Sari terbangun sambil teriak, keringat membasahi tubuhnya, dan disitulah untuk pertama kalinya ia menangis sejadi-jadinya. Besoknya, dia keluar rumah, mengetuk satu persatu pintu tetangga. Dengan wajah lesu dan mata bengkak, ia memohon maaf, maafkan aku. Aku banyak salah. Aku udah bikin orang sakit hati. Aku udah rusak banyak hubungan. Ada yang memaafkan, tapi ada juga yang hanya diam dan menutup pintu di tengah-tengah. Rasa malu dan penyesalan itu, Bu Sari mencoba memperbaiki hidupnya. Ia mulai rajin ikut pengajian, belajar agama, belajar diam, dan menjaga lisan, tapi sayangnya, kerusakan yang ia buat udah terlalu dalam. Komplek tempat tinggalnya tetap menyimpan ingatan tentang Bu Sari si pemfitnah. Dinda pun akhirnya memilih pindah kota, berharap bisa hidup dengan nama yang bersih tanpa bayang-bayang ibunya. 3 tahun berlalu, Bu Sari kini sering terlihat sendiri. Kadang di masjid, kadang duduk di bangku taman, sambil membaca buku kecil bertuliskan jaga lisan, jaga hati. Ia tak lagi banyak bicara, tak lagi tersenyum penuh basa-basi. Ia lebih banyak diam dan menunduk setiap ketemu tetangga. Tapi di balik diamnya, hatinya terus berdoa. Ya Allah, jika aku tak bisa memperbaiki semuanya, tolong jaga anakku. Jangan biarkan dosaku menjadi beban hidupnya. Karena pada akhirnya, dosa lidah itu tak hanya menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan orang-orang yang paling kita cintai. Hari-hari setelah permintaan maaf itu terasa panjang dan sepi. Setiap Bu Sari lewat di depan rumah-rumah tetangga, ia bisa merasakan tatapan sinis, dingin, dan penuh curiga. Kadang ada yang langsung masuk ke dalam rumah, pura-pura nggak lihat. Kadang ada yang bisik-bisik sambil menatap tajam. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu, yang paling menusuk adalah saat anak-anak kecil yang dulu biasa manggil dia Tante Sari sekarang malah menarik tangan ibunya sambil bilang, "Mah, itu loh yang katanya bikin Bu Yanti pindah." Seolah-olah semua dosa yang pernah ia lakukan sekarang terpantul dari mulut polos anak-anak yang gak paham apa-apa. Setiap malam, Bu Sari duduk di ruang tamu, menatap kosong ke dinding. Di sana masih tergantung foto keluarga dia, Pak Heri, dan Dinda yang masih duduk di bangku SMA. Senyuman di foto itu seperti mengolok-alap dirinya sendiri. Kenapa aku dulu begitu tega? Bisiknya lirih. Satu malam, Dinda pulang dari kota tempat dia sekarang tinggal. Udah lama dia nggak pulang. Hampir 2 tahun. Waktu itu, Bu Sari langsung lari keluar, peluk anaknya erat-erat. "Maafin Mama, Nak. Mama banyak salah. Mama nggak pantas jadi ibu." Dinda cuma diam, matanya berkaca-kaca. Tapi dari pelukannya, terasa ada jarak yang diciptakan oleh luka yang belum sembuh. "Kau udah capek?" "Ma, aku pindah bukan cuma karena dibully, tapi karena aku malu. Aku malu bawa nama keluarga sendiri." Bu Sari terdiam, air matanya tumpah, jatuh ke bahu anaknya. "Dulu aku bangga jadi anak Mama. Tapi sekarang, aku cuma pengen hidup tanpa dikaitin sama gosip-gosip yang Mama buat." Malam itu, Bu Sari nggak tidur. Dia duduk di sajadah sampai subuh. Doanya panjang, tangisnya lirih, tapi dalam. Entah sudah berapa kali, dia sujud sambil berkata, "Ya Allah, kalau boleh,
Biar aku aja yang tanggung semua dosaku. Jangan bawa anakku. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Bu Yanti tetangga yang dulu difitnahnya meninggal dunia karena kecelakaan. Bu Sari langsung datang ke rumah duka, walaupun hatinya gemetar. Dia berdiri di depan peti, tubuhnya lemas. Wajah Bu Yanti sudah tenang, tapi Bu Sari seperti melihat semua luka masa, lalu terpampang di situ. Tiba-tiba, dari belakang muncul anak. Bu Yanti yang sekarang sudah remaja, ia menatap Bu Sari tanpa emosi. "Ibu, saya pernah menangis semalaman gara-gara ucapan tante," katanya pelan. Tapi beliau nggak pernah dendam. Waktu sakit, beliau cuma bilang, "Kalau aku pergi duluan, bilang ke Bu Sari, aku maafin dia. Tapi tolong, jangan ulangin ke orang lain." Bu Sari langsung lemas dan sujud di lantai, tangisnya pecah. Dia menjerit, "Maafkan aku, ya Allah. Aku kejam. Aku jahat. Aku hancurkan hidup orang hanya karena lidahku." Orang-orang di sekeliling hanya bisa menatap. Ada yang iba, ada yang kecewa, tapi tak ada yang bisa menghapus dosa masa lalu. Hari demi hari, Bu Sari mulai mengubah hidupnya. Dia jadi sering ikut kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim, menjadi relawan untuk dapur umum saat ada bencana. Tapi dia tidak pernah meminta orang untuk melupakan masa lalunya. Dia tahu luka itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan perbuatan baik. "Biarlah orang tetap ingat aku sebagai orang jahat," katanya ke Pak Heri suatu malam. "Yang penting, Allah tahu aku benar-benar menyesal." Pak Heri hanya menggenggam tangan istrinya. Hubungan mereka sempat renggang, tapi perlahan mulai membaik. Pak Heri akhirnya mundur dari jabatan RT, memilih untuk lebih dekat dengan keluarga dan menjauh dari hiruk-pikuk gosip lingkungan. Suatu hari di masjid, saat pengajian ibu-ibu, seorang ustadzah bicara soal fitnah dan adu domba. Suaranya lembut tapi tegas. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena yang terbunuh hanya fisiknya, tapi korban fitnah bisa kehilangan harga diri, kehormatan, bahkan keluarganya. Dan pelaku fitnah akan mempertanggungjawabkannya nanti, bahkan jika sudah minta maaf sekalipun, karena luka di hati tak mudah disembuhkan. Semua ibu-ibu menunduk dan Bu Sari menangis. Dia tak kuat menahan sesak di dadanya, tapi kali ini dia tak sembunyi. Dia berdiri di tengah majelis, menatap semua orang dengan mata berkaca-kaca. "Saya Bu Sari. Dan saya adalah contoh nyata pelaku fitnah yang dulu merasa semua baik-baik saja. Tapi saya sudah kehilangan sahabat, kehilangan martabat, bahkan hampir kehilangan anak saya sendiri." Semua orang terdiam. Beberapa mulai meneteskan air mata. "Saya nggak minta dilupakan. Tapi tolong, jangan ulangi kesalahan saya." Malam itu, masjid penuh dengan isak tangis, bukan karena Bu Sari semata, tapi karena semua orang akhirnya sadar. Mereka semua pernah ikut menyebarkan cerita, ikut menambahkan api di bara gosip. 3 tahun kemudian, Dinda sudah menikah dan tinggal di luar kota, tapi setiap Ramadan dia selalu pulang dan menemani ibunya. Mereka kini lebih dekat. Meski tak semua luka sembuh, tapi cinta di antara mereka tak pernah benar-benar hilang. Di ruang tamu rumah, sekarang tergantung tulisan kaligrafi. "Jika kata-katamu bisa menyakiti, lebih baik diam." Karena luka dari lisan tak terlihat, tapi bisa membusuk sampai akhir hayat, Bu Sari kini lebih banyak diam. Tapi di dalam diamnya, ada tobat, ada doa, ada cinta, karena ia tahu lidahnya dulu pernah jadi sebab air mata banyak orang dan dia ingin menebusnya. Walaupun hidupnya tak akan cukup untuk itu.